Selamat siang kepada semuanya yang sudah hadir. Nah, ini terima kasih. Nah, untuk sekarang kita di kimia ini akan belajar, nah, itu bab yang terakhir ya, yaitu koloid. Mungkin di sini udah ada yang pernah belajar koloid dari mana? Mungkin dari Tasik, atau dari Banjar, dari Ciamis, di sekolah mungkin udah ada yang belajar ya, atau minimalnya mungkin udah disuruh kerja tugas ya. Jadi yang tugas berarti kan sudah mulai belajar. Nah, untuk koloid, nah ini coba di sini dulu. Ada yang tahu nggak itu koloid itu apa? Ya, untuk koloid nanti kita akan belajar. Nah, ini 3 atau 4 subbab pembelajaran atau pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu antara perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Terus yang keduanya adalah jenis-jenis koloidnya. Kemudian yang ketiganya ini sifat koloid. Kemudian yang keempatnya ini adalah proses pembuatannya. Ya. Nah, ini dari proses pembuatan dari koloid. Oke, kita ke yang pertama dulu. Nah, itu berarti di sini yang pertama adalah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Coba di antara yang 3 ini, nah sebelum ke perbedaan, mungkin ada yang tahu dulu nggak? Persamaannya kira-kira apa? Maka sehingga kita harus dibahas, ini ada perbedaannya, itu kan ada perbedaan larutan, koloid, sama suspensi. Ada yang tahu kira-kira persamaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Enggak. Oke. Oh, enggak. Oke, kena yang lain, ada yang tahu nggak kira-kira? Pasti kan dari perbedaan, ada perbedaan ini, pasti ada kesamaan ya. Nah, ini kesamaannya, nah itu antara larutan, koloid, sama suspensi, ini merupakan campuran. Nah, kalau campuran itu kan berarti antara 2 zat ya, atau 2 wujud gitu ya. Kan kalau misalkan larutan gula misalkan, itu kan antara gula dengan larutan, berarti kan ada 2 zat. Nah, ini koloid sama suspensi, nah ini juga pasti, nah itu sama-sama, itu sama dua-duanya itu merupakan campuran. Jadi ini merupakan campuran di antara dua wujud zat gitu ya. Nah, sedangkan perbedaannya apa? Mungkin ada yang udah tahu? Siapa? Boleh jawab dulu atau ada ini dulu sebelum saya ini. Oke, kita lihat kalau belum ada yang jawab ya, atau ada yang masih malu-malu. Nah, ini larutan, koloid, sama suspensi. Nah, itu perbedaannya apa aja? Tapi sebelum kita ke perbedaan, kita ambil contoh dulu lah, misalkan gini. Nah, ini larutan, itu adalah air ditambah dengan gula. Mungkin kebayang ya, kalau air dicampurkan dengan gula dan kita kocek, gitu ya. Dan misalkan udah bercampur dengan sempurna, itu gimana? Kemudian juga air dengan susu, juga sama ya. Kebayang mungkin ya? Nah, kemudian satu lagi air dengan pasir. Nah, ini untuk coba kalau dari sini mungkin kalau kalian udah tahu, udah bisa membayangkan, nah kita bisa satu-satu bahas. Nah, perbedaannya itu apa aja? Nah, itu yang pertama kita lihat dari distribusi partikelnya. Ya, maksudnya distribusi partikel itu misalkan gini, air dengan gula kira-kira sifatnya homogen atau heterogen, gitu ya. Sedangkan air dengan susu juga sama, heterogen atau homogen. Berarti kalau air dengan gula jelas lah homogen kalau ya. Kalau dengan air dengan susu itu kan kelihatannya juga homogen ya. Nah, tapi boleh saya katakan di sini tampak homogen, gitu ya. Nah, tampak homogen itu kelihatan homogen, padahal mah ya enggak lah ya, enggak sedikit. Tapi kalau misalkan air dengan pasir, nah ini mah udah jelas ya. Kalau air dengan pasir mah itu pasti heterogen. Udah jelas dari sini. Nah, itu distribusi partikelnya. Kemudian yang kedua, dari jumlah pasirnya. Coba kira-kira kalau larutan kira-kira jumlah pasir, tahu nggak pasir? Satu fase. Oh, betul ya. Kalau larutan itu 1 fase. Kalau koloid berarti dua fase gitu ya. Kalau suspensi itu 2 fase juga. Karena kalau air dengan susu kelihatan ya ada air, ada susunya kan, ada yang putihnya. Nah gitu ya. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti. Gampang lah ya. Lanjutkan. Coba, kalau kestabilannya gimana? Kira-kira kalau air dengan gula bakal stabil atau enggak?
Atau gini Stabil. lah gampangnya mah, kalau stabil itu ya betul, nah stabil. Kalau koloid juga stabil. Sedangkan kalau Stabil. suspensi itu tidak stabil. Jadi kalau yang Tidak stabil. maksud yang tidak stabil itu jadi nanti mudah mengendap ya. Iya. Oke. Oke, sekarang lanjutkan. Kalau dalam penyaringan, coba kalau air dan gula bisa disaring nggak? Air tidak dapat. Enggak ya. Kalau air dan susu bisa disaring nggak? Tidak. Tidak. Air dan pasir? Bisa. Dapat. Bisa. Oh bisa. Oke, sip ya. Nah maksudnya gini nanti. Kalau air dan gula mah memang tidak ya. Jadi semua saringan itu tidak. Tapi kalau air dan susu itu dapat. Tapi dengan catatan. Nah ini yang bisa menyaringnya itu cuma saringan ultra. Jadi kalau misalkan sama saringan biasa mah enggak. Sedangkan kalau saringan suspensi itu sama saringan biasa pun juga ini bisa ya. Jadi gitu ya. Kalau pokoknya bisa tapi dengan catatan oleh saringan ultra ya. Sehingga makanya terkenal kan ada susu apa? Susu ultra. Ultra. Oke, kemudian untuk ukuran partikelnya, nah ini jelas lah ya. Kalau misal larutan itu ukuran partikelnya paling kecil 10,7. Berarti yang kedua kurang dari. Pinter 10 pangkat ya. Nah ini kalau di ini kan saya ini pakai ukurannya. Nah ini pakai nanometer. Jadi kalau misalkan kalau pakai meter gimana? Nah itu kalau pakai meter itu jadi 10 pangkat min 9 gitu ya. Nah di sini berarti jadi 10 pangkat min 9 gitu ya. Sedangkan ini kurang dari 10 pangkat min 9 meter. Sedangkan kalau koloid berarti nah di sini koloid mas 10 pangkat min 9 ini ya. Nah ini 10 pangkat min 9. Berarti koloid itu antara 10 pangkat min 9 dengan sampai 10 pangkat min 7 gitu ya. Sedangkan kalau yang ini atau yang suspensi berarti ini adalah 10 pangkat min 7. Berarti min 7 apa? Min 7 meter. Nah itu gimana satuannya sih? Kalau kita dalam senti berarti ini adalah 10 pangkat min 7 cm gitu ya. Berarti yang ini kalau dalam senti jadi 10 pangkat min 5 cm. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu nggak? Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Insya Allah gak ada. Oke, kalau nggak ada lah, gampang ya, cuma teori aja sih ya. Nah ini kita memang sekarang belajarnya teori-teori aja. Oke, maka kalau ada yang tanyakan, yang mau screenshot juga boleh. Atau yang nanti ini, nanti saya kirimin lah filenya ya. Kirimin aja Om ke grup. Oke, siap. Oke, kemudian selanjutnya, nah itu jenis-jenis koloid. Nah ini jenis-jenis koloid itu gampangnya ngapalinnya gini ya. Nah itu kan ada 8 semuanya. Pokoknya jenis koloid itu yang pertama ada aerosol. Pertama apa? Aerosol. Yang kedua, nah aerosol itu apa cirinya? Cirinya itu wujudnya gas ya. Nah ini cirinya kalau misalkan dia menemukan wujud gas atau mediumnya adalah gas, berarti pasti aerosol. Gitu. Nah, sedangkan fase terdispersinya nanti dua, berarti ada yang cair, kemudian ada yang padat. Maksudnya misalkan fase terdispersinya adalah cair, medium terdispersinya gas, berarti namanya aerosol saja, gitu ya. Dan kalau misalkan fase terdispersinya adalah padat, kemudian medium terdispersinya gas, ini tinggal ditambahin padat aja. Jadi apa? Aerosol padat. Ngerti gak maksudnya? Jadi gitu ya. Aerosol itu nanti jadi dua. Ada aerosol aja, ada aerosol padat. Cirinya medium terdispersinya gas. Jadi kalau cair dalam gas berarti aerosol. Kalau padat dalam gas berarti namanya aerosol padat. Gitu ya. Nah itu. Nah terus yang kedua itu busa atau buih. Juga sama nanti. Busa itu ada busa cair, kemudian ada busa padat. Kalau tadi mah tandanya medium terdispersi yang aerosol mah. Kalau sekarang, nah ini lihatnya fase terdispersinya. Jadi kalau busa dan buih, kalau fase terdispersinya gas berarti, nah ini busa atau buih. Mediumnya sama ada dua berarti, ada yang cair, ada yang padat. Jadi kalau misalkan gini, gas dalam cair berarti namanya busa atau buih aja. Nah kalau misalkan gas dalam padat berarti busa atau buih padat. Oke? Cepetan nggak? Oke, berarti yang ketiga, nah ini berarti ketiga itu adalah nomor 5 dan nomor 6-nya gitu ya. Nah ini sol, kalau sol mah apa?
dilihatnya itu fase terdispersinya yang padat. Nah, mediumnya berarti sama, ada dua. Ada cair dan padat. Berarti kalau misalkan padat dalam cair, berarti sol. Kalau padat dalam padat, berarti apa? Berarti sol, padat. Gitu ya. Nah, yang terakhir, ini emulsi. Emulsi mah yang dilihatnya apa? Yang pertama, fase terdispersinya adalah cair. Nah, ini juga sama. Berarti ada yang cair dalam cair, ada cair dalam padat. Nah, cuman gitu ya, kalau misalkan cair dalam cair itu namanya emulsi. Sedangkan kalau cair dalam padat, nah itu namanya adalah emulsi padat. Nah, emulsi padat, nah ini nanti, nah nama lainnya itu adalah gel ya. Apa tadi? Gel. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian nemukan gel, itu berarti sama aja dengan emulsi padat. Nanti gak cara ngapalinnya. Oke, jadi gimana? Nah, ini ya. Kita lihat pokoknya adalah yang pertama kalau aerosol dilihat mediumnya gas gitu ya. Kalau misalkan bisa atau buih berarti fase dispersinya gas ya. Kalau sol berarti fase terdispersinya padat. Kalau emulsi ya ini yang terakhir cair-cair. Oke? Ya, fase dispersinya cair. Nah, untuk contoh-contohnya gimana itu sebenarnya bisa kalian hafalkan. Nanti ya di sini misalkan aerosol contohnya apa aja gitu ya. Bisa contohnya apa aja. Tapi kalau dalam soal, caranya gampang sih. Caranya gini aja nih. Kalau misalkan kalian belum hafal, nanti kalau fase terdispersi, nah di sini yang dilihat itu yang sedikit ya. Nah ini lihat yang sedikit. Nah, ngerti gak maksud lihat yang sedikit? Nah berarti kalau misalkan yang medium, itu yang lebih banyaknya. Nah gitu. Contoh lah, saya ambil contoh misalkan. Coba awan. Ya, pada tahu awan? Tahu. Coba kira-kira awan itu terdiri dari wujud apa aja? Buih. Ada yang tahu nggak? Nah ini saya ambil contohnya ada awan, ombak, asap, susu, sama tinta. Awan dulu lah. Coba awan berarti wujudnya apa dengan apa? Gas sama cair. Oke betul, gas sama cair. Yang paling banyaknya itu ada gas apa cairnya? Gasnya ya. Nah lihat, berarti kan gas dengan cair. Nah yang kurungan ini maksudnya yang banyaknya. Berarti ini artinya apa? Cair. Nah ini berarti kan jadi cair dalam gas. Nah tinggal kita lihat berarti cair. Ingat kalau gas, kalau apa mediumnya gas berarti artinya aerosol. Karena ini cair, fase terdispersinya berarti ini kita sebut sebagai aerosol saja. Gitu ya. Ngerti gak? Coba yang keduanya, coba kalau misalkan ombak terdiri apa dengan apa? Gas. Sama ya, gas dengan cair kan. Tapi yang paling banyak menurut kalian kira-kira apa cairnya? Cair. Cairnya. Cairnya, ya berarti artinya gas dalam cair. Berarti yang ini kan, gas dalam cair berarti namanya busa atau buih. Ngerti maksudnya? Buih. Sok lagi ya, sekarang tinta coba. Apa dengan apa tinta? Gas. Cair sama padat. Hah? Air dan padat. Cair yang banyaknya apa? padat. Cair. Cairnya. Yang keduanya sedikitnya padat. Berarti artinya padat dalam cair. Berarti padat dalam cair. Berarti sol padat. Oke? Oh, padat. Siap. Oke lah bentar ya. Harusnya padat dalam cair bukan sol padat ya, maaf ya. Ini harusnya sol aja ya. Ya lihat tuh, ini berarti pada dalam cair. Nah ini salah ya. Ini harusnya adalah sol aja. Nah, saja. di sini padatnya coret ya. Oke, berarti maksudnya, nah berarti di sini harusnya sol aja karena berarti padat dalam cair. Oke, sekarang asap, coba apa dengan apa? Nah, udah gas tuh, berarti gas yang banyak. Gas ya. sama apalagi? padat. Gas sama yang padat. padat berarti ini mah artinya padat dalam gas. Padat gitu dalam berarti gas. apa? Padat. Nah, berarti sini kan padat dalam aerosol. gas. Berarti aerosol padat. Nah, padat. gitu. Oke, ngerti? Ngerti. Satu lagi, Kak. Kalau susu terdiri apa dengan apa kalau susu? Cair sama padat. Cair sama padat. Ada lagi?
Cair dengan cair. Kalau susu itu bukan cair padat ya. Kalau susu cair padat nanti keluar dari sapi itu beruntulan ya. Kalau susu mah ini cair dengan Cair cair. dengan cair. Nah, gitu ya. Jadi makanya kan keluarnya masuk susu aja. Kalau misalkan susu yang padat gimana Om? Itu jadi padatin itu mah ya. Jadi susu padat makanya yang kayak Denko gitu. Nah, kemudian kalau berarti ini cair dengan cair berarti namanya adalah emosi. Emosi. Gitu caranya untuk yang ini contoh. Oh, Sok lah, saya tambahin lagi coba kalau misalkan ada kaca lah coba ya kaca kira-kira apa dengan apa? Padat dengan padat. Nah, iya betul. Berarti padat dengan padat sehingga namanya adalah sol padat. Oh, padat. oh Gitu ya. padat. Oke, bisa? Ya. Insya Allah Oke, bisa. berarti bisa lah ya. Nah, ini tinggal ngapalinnya gitu ya. Untuk jenis koloid ingat ya ngapalinnya. Yang pertama kalau aerosol itu mediumnya gas. Kalau busa atau buih berarti fase terdispersinya gas. Kalau misalkan sol berarti fase terdispersinya padat. Sedangkan kalau emulsi berarti fase terdispersinya cair. Tapi dengan catatan yang ini bergabung dengan gas ya. Gitu. Karena gas yang awal dulu. Besok ada yang menanyakan dulu nggak? Insya Allah gak ada. Nggak ada. Oke, sip. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang ketiga. Berarti di sini yang ketiga itu sifat-sifat koloid. Coba, udah ada yang tahu sifat koloid apa aja? Oke, yang pertama, nah ini sifat koloid itu adalah efek Tyndall. Pernah dengar efek Tyndall itu apa? Mungkin ada yang pernah baca atau pernah belajar. Oke, kalau nggak ada, oke saya ini lanjutin lah ya. Nah di sini untuk efek Tyndall, nah itu proses penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, jadi contohnya gini lah, kalau misalkan kalian, nah mungkin kalian tuh kan sering ya nonton bioskop atau ada yang pernah atau ada yang nggak pernah nggak nonton bioskop? Pernah Om. Nah, biasanya itu di bioskop itu kan pasti ada debu-debu lah ya. Jadi coba lihat kalau misalkan ke atas itu kan ada cahaya. Nah itu yang ini itu kan ada proyektor itu kan ada yang hitam-hitam kan? Ya mungkin pernah ya. Nah itu yang hitam itu adalah debunya. Nah itu nanti, nah itu berarti karena cahayanya itu nanti ada debu itu bisa menghamburkan cahaya oleh partikel koloid. Jadi, nah yang efek Tyndall itu biasanya ini nanti berhubungan dengan cahaya-cahaya. Jadi salah satunya contohnya itu. Jadi di bioskop gitu ya. Contoh yang lain, misalkan sorot lampu pada daerah berkabut gitu ya. Kalau kalian misalkan mendarain motor atau mobil, nah pagi-pagi atau malam hari, nah itu pada daerah yang berkabut itu kan malahan kalau di mobil itu ada lampu khusus ya. Nah itu berarti nanti ini akan terjadi proses penghamburan cahaya. Jadi cahayanya itu menghamburkan gitu ya. Jadi nggak lurus gitu. Nah ini berarti yang disebut dengan efek Tyndall. Nah itu contohnya berarti sorot lampu pada daerah berkabut dan tadi yaitu proyektor di bioskop. Nah itu ya. Oke, kemudian yang keduanya, nah ini ada gerak Brown. Nah ini yang disebut gerak Brown itu apa? Itu gerak partikel koloid. Nah ini geraknya tapi bentuknya zigzag ya. Nah ini zigzag dari partikel koloid akibat tumbukan antar partikel. Ngerti gak maksudnya? Jadi nanti zigzagnya gini ya, kayak misalkan ini ada partikel koloid bergerak ke bawah gitu ya, ketemu dengan partikel koloid lagi, pindah misalkan ke atas gitu ya, ke bawah lagi, terus aja bisa aja tapi gini, karena bentuknya misalkan ini tidak beraturan. Yang jelas misalnya ini partikel koloid itu akan gerak, nah itu zigzag, nah itu kalau misalkan ketemu dengan partikel koloid yang lain. Nah ini fungsinya untuk apa? Nah ini partikel koloid itu atau gerak Brown itu fungsinya ini supaya nanti koloid itu akan jadi stabil ya. Nah ini supaya koloidnya tadi stabil. Jadi ya stabil itu karena apa? Karena ada gerak Brown. Nah gitu ya. Kalau contohnya mah gerak Brown nggak ada sih ya. Karena ini kan cuma partikelnya aja yang bergerak. Oke, kemudian ada istilah absorpsi. Pernah dengar istilah absorpsi? Pernah. Pernah di mana? Di
Nah, mungkin Di ini. biologi ya, sebenarnya biologi mah ada istilah absorpsi, nanti ya ada kalau di biologi biasanya pakainya itu ada absorpsi, pakai B. Nah, kalau di ini di college itu pakainya pakai B. Bedanya apa? Kalau misalkan pakai B atau absorpsi itu penyerapannya itu pada permukaannya saja. Nah, itu jadi pada permukaan koloid. Kalau misalkan di kulit lah, berarti nanti, nah kalau absorpsi itu cuma permukaan kulitnya aja yang terserap. Sedangkan kalau absorpsi, nah itu bukan permukaannya aja, berarti sampai masuk ke dalam, gitu ya. Sehingga makanya kalau di bio itu karena yang dibahas itu kan kebanyakan adalah bukan permukaan ya, tapi yang di dalamnya gitu, kayak misalkan struktur tubuh, tulang, apa segala lupa, sehingga bahasanya itu absorpsi. Nah ini menyerapnya pada permukaan aja. Contohnya coba kira-kira yang tahu nggak? Yang cara kerja itu nyerapnya itu cuma pada permukaan saja, misalkan pada kulit saja. Yang ini mah sebenarnya yang sering kalian pakai mungkin, ya. Apa? Ada yang tahu? Yang sifat Nah, ini listrik. bukan ya, bukan sifat ini cuma menyerap aja. Contohnya aja. Misalkan kalian kan suka pakai deodoran ya? Suka pakai nggak? Atau ada yang enggak? Nah, itu deodoran, itu prosesnya, itu adalah penyerapan pada permukaan aja. Jadi kalau kita misalkan oleskan deodoran, itu kan yang diserap nggak sampai ke dalam tubuh kan. Nah, itu cuma kotoran-kotorannya aja kan. Nah, sehingga makanya itu salah satu contoh dari absorpsi adalah cara kerja dari deodoran. Gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Yang kedua, nah itu salah satu contohnya lagi, itu adalah proses penyembuhan sakit perut oleh norit. Ngerti nggak maksudnya ini? Ainorita Nah, apa, sakit Om? perut itu kan biasanya, norit itu maksudnya ada sakit perut lah. Jadi jatuh ada yang namanya norit, gitu ya. Bukan merek ya. Nah, jadi kayak gini lah, kalian misalkan sakit perut, berarti kan artinya kalian sering ke kamar mandi wae kan, dan itunya kan gimana? Kan encer ya. Nah, makanya ini diserap, nah itu supaya normal lagi. Nah, itu Cairan yang disebut dengan, ya, jadi cairannya itu diserap. Oke, ngerti? Atau bingung? Ngerti. Itu jadi untuk absorpsi kita itu. Dan sebenarnya yang sering dipakai juga ada sih, itu biasanya salah satunya itu adalah proses penjernihan air kan. Nah itu nanti berat kotoran-kotorannya itu diserap. Nah tapi nanti penjernihan air mah ada dua sih. Nah yang selanjutnya ada koagulasi. Pernah dengar istilah koagulasi? Nah ini koagulasi itu adalah secara adalah pengendapan ya. Jadi nanti kalau sesuatu yang diendapkan, nah itu atau digumpalkan, berarti itu namanya proses koagulasi. Nah kalau kalian masak, itu kan mungkin di sini para perempuan pernah masak atau sering masak lah. Coba-coba kira-kira ketika masak apa yang salah satunya itu terjadi proses koagulasi. Gitu? Kira-kira masak apa? Koagulasi. Masak apa? Telur ya salah satunya mah ya. Coba kalau kalian masak telur, mau digoreng, mau direbus, itu kan awalnya mah cair ya. So, kalau yang digoreng lah perhatiin. Lama-lama kan makin ngegumpal. Nah, itu berarti salah satunya adalah masak telur, mau direbus, mau digoreng, itu merupakan salah satu proses dari koagulasi karena terjadi penggumpalan, gitu ya, atau terjadi pengendapan. Nah, selain itu, nah ini berarti apa? Nah, koagulasi itu tadi apa? Penggumpalan. Karena adanya salah satunya kan tadi pemasak. Berarti pemanasan itu tadi misalkan dimasak ya. Kemudian nanti ada penambahan elektrolit. Nah, jadi nanti bisa ada zat elektrolit yang kita masukkan. Nah, misalkan salah satunya itu adalah tawas misalkan ya. Pernah dengar kan tawas? Nah, itu kan tawas itu dipakai dalam proses penjernihan air. Nah, ya itu berarti nanti kita tambahkan misalkan tawas. Nah, itu berarti kenapa di proses penjernihan air itu tambahin tawas itu supaya sampah-sampahnya mengendap, gitu ya. Kemudian satu lagi atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Jadi nanti itu koloid itu ada ya, sifat selanjutnya itu ada yang bermuatan. Nah itu nanti muatan positif dengan muatan negatif. Jadi untuk terbentuk koagulasi itu kalau positif, kita misalkan koloid yang positif digabungkan dengan koloid yang negatif. Nah itu akan terbentuk penggumpalan atau pengendapan. Oke, nah gitu. Jadi koloid koagulasi itu caranya ada 3 ya, ada pemanasan, ada penambahan elektrolit, kemudian satunya lagi penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Oke, nah ini contohnya.
Nah, yang pertama saya kasihin walaupun masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ini pembentukan delta pada muara sungai, ngerti nggak? Atau ada yang tahu nggak? Atau ada yang nggak ngerti yang disebut dengan delta? Nah, ini kan ada istilah delta ya. Enggak, Om. Oh, nggak tahu delta. Delta itu gini lah. Kayak misalkan ini ada sungai ya. Nah, saya gambarkan ini sungai. Terakhirnya itu kan pasti di muara itu ada laut ya. Nah, ini kan sampah ke bawah terus. Nah, di sini nanti lama-lama numpuk, mendap. Akhirnya apa? Terjadi kan endapan-endapan. Nah, endapan-endapan lumpur ini, nah lumpur yang ini itu yang disebut dengan delta. Tapi maksudnya berarti sekarang delta. Jadi kalau ada yang namanya mungkin ada daerah yang awalnya dari delta, ada kemungkinan itu dulu daerahnya gini ya. Nah, itu awalnya adalah muara sungai. Karena banyak sampah-sampah mengendap gitu ya. Ini mungkin sampahnya macam-macam ya. Ada sampah organik, ada anorganik gitu ya. Kenapa di sini lumpurnya terus aja? Ini berarti kayak terbentuk pulau lah. Berarti kalau misalkan kita diamkan atau tidak kita keruk, maka ini akan terbentuk menjadi delta. Ini kan makanya bentuk penggumpalan atau pengendapan. Oke, ngerti maksudnya? Oke. Oke, yang kedua. Nah, ini proses penjernihan air. Kalau penjernihan air udah ya saya tadi terangkan. Nah, itu berarti di syaratnya apa? Pakai penambahan tawas ya, atau di sini penambahan elektrolit, gitu ya. Jadi nanti kalau elektrolit misalkan dicampurkan dengan apa ditambahin tawasnya apa tawas itu berarti makanya akan mengendap sampah-sampah. Jadi airnya jadi bersih. Kalau yang muatan berlawanan, nah ada contohnya sebenarnya gini sih biasanya itu nanti ada yang positif. Tadi itu ya saya katakan ada yang negatif. Ya. Nah ini biasanya sering terjadinya kalau ada sol ya dua-duanya. Nah kalau yang positif itu solnya itu adalah sol logam. Ngerti gak maksud sol logam? Berarti sol logam itu bisa Fe gitu ya, bisa aluminium. Nah itu berarti bisa ada sol aluminium gitu ya. Kemudian misalkan sol Fe berarti artinya itu adalah koloid yang positif. Nah sedangkan kalau yang koloid yang negatif, nah ini biasanya itu adalah sama-sama sol ya. Tapi ini cuma satu sih, itu adalah AS2. Nah kemudian ini AS2, S3. Jadi kalau kalian misalkan menemukan sol AS2, S3, nah ini berarti termasuknya adalah sol yang negatif. Oke, ngerti maksudnya? Jadi kalau misalkan gini, ada soal misalkan gini, untuk mengendapkan sol S2, S3 misalkan berarti oleh apa? Nah, bisa berarti jawabannya oleh sol logam, misalkan oleh sol besi gitu ya, misalkan oleh sol aluminium gitu, berarti dia itu akan mengendap. Gitu ya. Oke, kepada ditanyakan dulu dari 4 sifat ini ya, efek final, gerak bawah, absorpsi, sama koagulasi. Insya Allah gak ada. Ada. Oke, kalau nggak ada, yang lain dulu mungkin. Oke, semuanya nggak ada. Oke, kalau semuanya nggak ada, saya lanjutkan. Berarti yang ke berapa? Kelima ya, atau yang F? Nah, yang kelima atau yang F ini sifat elektroporesis. Nah, itu ya, elektroporesis. Berarti kan lihat, ini ada kata elektro. Nah, kalau elektro itu kan berhubungan dengan apa kalau elektro? Nah, ini kan ada kata elektro ya. Elektro itu kan biasanya berhubungan dengan listrik ya. Atau berhubungan dengan medan listrik. Nah, jadi yang disebut dengan elektroporesis, nah ini adalah bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Nah, ingat medan listrik itu apa? Dulu SMP ya. Nah, itu kan medan listrik itu apa? Berarti kan tempat, nah biasanya awal ada listriknya lah ya. Jadi kalau misalkan kalian menginginkan listrik, nah itu nanti kalau partikel koloid itu akan bergerak ya, karena ada pengaruh medan listrik. Oke, contohnya dipakai buat apa? Ini elektroporesis. Yang pertama itu penentuan muatan partikel koloid. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan kan, partikel koloid itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang positif itu apa tadi? Sol Logam. Nah, betul. Nah, ini ya, berarti ini adalah yang positif mah adalah sol logam. Coba, kalau yang negatif masih ingat apa? AS2, S3. Betul, pinter ya. Nah, ini adalah AS2, S3. Nah, jadi kalau, nah ini untuk menentukan, jadi nanti ini kenapa dapat positif sama negatifnya. Oke. Yang keduanya, nah ini digunakan sama penggunaan pengurangan pencemaran udara yang terjadi pada cerobong asap pabrik.
gitu ya. Jadi, nah ini disebutnya alatnya itu adalah alat potret. Coba, mungkin ada yang tahu alasannya kenapa pakai proses elektroforesis, coba. Nah, ini misalkan termosap lah, saya gambarkan lurus aja gini ya. Nah, berarti kan nanti di sini akan ada asapnya ya, asap keluar ya. Nah, kenapa misalkan pakai proses elektroforesis? Karena gini sih, nah ini nanti kita pakai, ini ada logamnya, dikasih plat logam. Nah, kalau misalkan kita di udara, itu kan yang paling berbahaya itu adalah polusi dari logam ya. Nah, misalkan dari timbal gitu kan, misalkan apalagi, misalkan ada aluminium, ada apa yang ke bawah udara ke sini, nah itu kalau keserap sama manusia itu kan lebih berbahaya. Kalau yang CO2 mah kan nanti bisa diinikan sama apa? Sama tumbuhan kan. Nah, sehingga nah untuk mengurangi efek logamnya, nah ini dialiri listrik gitu, sehingga kan terjadi apa? Medan listrik. Nah, sehingga logam-logam itu akan nempel di sini. Nah, itu ya, nempel di sini. Atau paling gampangnya mah kalau kalian ini coba, kalian kan mungkin pernah kendarai motor atau mobil ya, itu kan ada apa? Ada terombongnya ya. Terombong di mobil itu di mana coba? Ada yang tahu? Itu kan serobong pembuangannya itu adalah knalpot ya. Nah, itu knalpot coba kan itu juga sama nanti teh. Nah, itu berarti nanti untuk menguranginya, nah itu mengurangi efek apa pencemaran dari logam. Nah, itu di knalpot itu ya itu kan ada besi-besi kan biasanya di ininya ya, atau logam. Nah, itu makanya nanti nempel hitam-hitam kan, atau boleh dikatakan bahasa Jerman nama mekong lah ya. Nah, itu hitam-hitam itu berarti itu salah satu ya yang nempel gitu kan, supaya tidak ke udara. Nah, itu untuk elektroforesis. Oke, ngerti? Ada pertanyaan dulu? Insya Allah ngerti. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang keenam, nah ini proses dialisis. Oke, pernah dengar nggak proses dialisis? Teknik pemurnian. Apa yang disebut dengan dialisis? Oh iya betul, pemurnian. Nah, jadi intinya kalau dialisis itu adalah pemurnian, atau boleh dikatakan pembersihan atau pemurnian lah boleh ya. Jadi yang secara konkretnya gini, pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor. Jadi ingat pokoknya kuncinya mah adalah pemurnian aja ya kuncinya mah. Nah, jadi kunci dari ini mah adalah pemurnian. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau yang dialisis itu adalah pemurnian. Jadi pemurnian berarti pastilah dari pengotor ke pengotor. Kayak contohnya, kalau di dalam tubuh kita ada nggak yang kira-kira berfungsi sebagai pemurni? Ada yang tahu? Kantung Di tubuh membran. manusia, kantung membran. Oh iya. Nah, saya nggak tahu udah kalau kantung membran. Tapi yang jelas, nah salah satunya ini adalah ginjal ya. Oke, ginjal itu kan untuk memurnikan dari pengotor ya, kerja ginjal ya, itu untuk membersihkan darah. Sehingga nanti yang keluar itu kan apa? Yang keluar itu kan urin kan. Nah, urin itu, nah itu berarti prosesnya, nah itu ginjal itu prosesnya itu adalah dialisis, itu untuk memurnikan darah. Sehingga nanti yang pengotor-pengotornya itu kita keluarkan itu melalui urin. Oke, yang kedua, nah ini adalah proses pencucian darah ya. Nah, ini pencucian darah dengan alat yang namanya hemodialiser. Nah, ini jadi darah yang dicuci itu kan berarti sama dimurnikan. Tahu proses pencucian darah gimana? Darahnya dikeluarkan dulu gitu, terus masukin darah lagi ya enggak ya. Nah, makanya pakai mesin makanya. Nah, itu pakai mesin supaya nanti darahnya diganti. Bukan berarti kalau dikeluarkan dulu bahaya ya. Atau dimasukkan sabun apalagi. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir, oh ini harusnya ini H ya. Nah, ini ada yang disebut dengan liopil, kemudian satunya lagi adalah liopom. Oke, menurut kalian bedanya apa? Kalau liopil, nah ini kan katanya pil ya, pil, dan satu lagi ini adalah pom. Kalau liopil berarti apa artinya? Pil itu artinya apa? Suka gitu ya. Kalau pom itu dari kata fobia, berarti tidak. Jadi yang disebut dengan liopil berarti adalah suka terhadap medium pendispersinya. Kalau liopom berarti tidak suka terhadap medium pendispersinya. Kalau nanti medium pendispersinya adalah air, nah ini tinggal diganti aja. Air itu kan hidro ya, berarti nanti namanya adalah hidropil gitu ya. Kalau misalkan medium ini juga sama yang tidak suka, tapi misalkan medium jelas air misalkan, berarti ini namanya adalah hidropop ya. Jadi nanti
kalau kalian dengar ada hidrofil dan hidrofob, nah itu jangan aneh lah. Itu berarti artinya medium pendispersinya adalah air. Oke, berarti ini tiga ya, tiga yang terakhir. Nah, untuk membedakannya, nah ini antara koloid, liofil, dan liofob. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini yang pertama apa? Daya absorpsi, berarti artinya proses penyerapannya kalau liofil mah kuat gitu ya terhadap mediumnya. Makanya kalau liofil nanti susah untuk dipisahkan. Sedangkan kalau liofob berarti kebalikannya, karena ini kan tidak suka sehingga makanya daya absorpsinya lemah. Nah, kemudian untuk liofil, efek tindalnya. Nah, kalau efek tindalnya nanti kalau liofil nanti kurang terlihat jelas. Kenapa? Karena ini kan hampir menuju ke kelarutan ya. Itu ya karena kan ini campurannya berarti bercampurnya hampir kayak larutan lah. Sehingga makanya ini efek tindalnya kurang jelas. Sedangkan kalau liofob, efek tindalnya nanti ini terlihat jelas. Kemudian kalau yang liofil itu tidak mudah menguap. Nah, hampir sama kayak apa? Kayak larutan ya. Menggumpal salah. Sedangkan kalau liofob berarti mudah menggumpal atau mudah mengendap lah ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, nah ini ada di sini bersifat reversibel. Sedangkan kalau koloid liofob berarti irreversibel. Ngerti maksudnya? Reversibel dan irreversibel? Enggak, Om. Kalau reversibel itu artinya di sini dapat balik ya. Ngerti nggak maksud dapat balik? Kalau reaksi mah nanti gini, kalau yang disebut dengan reversibel itu reaksinya balik gitu ya. Nah, itu berarti reversibel. Sedangkan kalau irreversibel berarti reaksinya cuma satu arah aja, tidak bisa balik lagi gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang reversibel mah berarti ini bisa balik lagi gitu ya. Yang irreversibel berarti tidak bisa balik lagi. Jadi kalau kalian misalkan main ke Jakarta gitu ya, sekarang kami lockdown, tidak bisa balik lagi, berarti reversibel kalian ya. Iya, Om. Nah, bercanda aja itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya perbedaannya apa? Nah, itu yang selanjutnya kalau liofil mah stabil, kalau liofob mah kurang stabil. Dan biasanya kalau liofil ini adalah zatnya zat organik. Nah, nanti mungkin kalau zat organik mah ya, yang ini adalah zat non-organik. Misalkan berarti zat organik itu berarti organik mah dalam tubuh lah ya. Nah, sedangkan yang non-organik berarti yang tidak dalam kehidupan. Misalkan logam, makanya contohnya lihat tuh. Contohnya misalkan sol sulfida, sol belerang, gitu ya, sol Fe, berarti kebanyakan sol logam aja ya, kebanyakan ya. Kemudian misalkan ada juga sol aluminium, nah Al itu juga termasuk. Nah, sedangkan ini yang organik, misalkan gelatin, tahu gelatin? Enggak, Om. Tahu lah, gel kan, gel maksudnya untuk ini, salah satunya untuk kayak misalkan gelatin itu untuk memadatkan ya, lem lah ya, lem kayu gitu kan. Nah, gel kayak gel gitu lah ya. Kemudian kanji, yang mungkin agar-agar gitu ya, sabun gitu ya, ini mungkin udah pada tahu lah semuanya. Nah, ini jadi contoh-contoh antara liofil. Jadi liofil kebanyakan apa? Zatnya adalah zat organik. Sedangkan kalau yang non-organik, berarti itu adalah merupakan liofil. Nah, itu ya. Nah, itu sifat dari partikel koloid. Oke, ada yang tanyakan dulu? Insya Allah gak ada, Om. Oke, kalau nggak ada berarti, nah ini untuk yang terakhir. Nah, ini adalah proses pembuatan koloid. Nah, ini untuk proses pembuatan koloid itu ada dua ya. Yang pertama, nah itu nanti ada yang dari kecil ke besar, ada yang dari besar ke kecil, ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya kalau yang dari kecil itu berarti dari larutan itu dibuat menjadi koloid, gitu ya. Kalau yang dari besar berarti dari apa tadi? Dari suspensi, kemudian menjadi koloid, gitu ya. Nah, namanya apa? Nah, kalau yang nanti dari besar ke kecil, berarti artinya dari suspensi menjadi koloid itu disebut dengan cara dispersi, gitu ya. Nah, ini berarti caranya adalah cara dispersi. Nah, ini cara dispersi. Jadi kalau yang cara dispersi berarti dari besar ke kecil. Iya. Nah, untuk dari besar ke kecil ya paling jelasnya sebenarnya ya itu tinggal kalian misalkan punya apa, gitu ya, ditumbuk di apa, kan. Nah, itu berarti kalau cara numbuk itu termasuk cara pembuatan koloid. Apa namanya? Nah, itu namanya adalah cara mekanik. Nah, jadi kalau cara mekanik mah kayak ditumbuk, digerus gitu ya. Kemudian apalagi di blender, terus apalagi coba. Nah, pokoknya cara-cara fisik lah. Nah, itu digerus, di blender, terus apalagi ditumbuk, kemudian ditenggelam gitu ya.
Nah, itu berarti ini adalah, kalau ada yang cara gitu, berarti ini adalah cara mekanik, gitu ya. Oke, kemudian yang keduanya, itu namanya ada cara peptisasi. Nah, ini kalau peptisasi adalah penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Ngerti gak maksudnya? Nah, misalkan gini, kita mau membentuk sol aluminium misalkan ya. Nah, ini kan kalau sol aluminium itu berarti apa? Nah, itu ada Al ya. Nah, ini berarti nanti, nah itu ditambahkannya oleh yang mengandung ion sejenis. Misalkan oleh, nah kita tambahkan dengan zat. Nah, misalkan zatnya apa? Misalkan Al, OH3 misalkan ya. Berarti AlOH3 itu kan ada apa di sini? Ada Al juga kan? Nah, berarti artinya, nah ini sol apa Al, ini juga kan Al celahnya. Jadi artinya berarti di sini ada penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Berarti yang sejenis adalah aluminium, gitu ya. Nah, yang keduanya, nah itu adalah oleh, nah ketiga ya. Ketiga itu prosesnya adalah busur Bredig. Nah, kalau busur Bredig oleh loncatan api listrik, nanti maksudnya. Jadi kayak gini lah. Misalkan kalian megang ini, megang kabel yang tidak ada listriknya. Coba, misalkan kan ujung-ujungnya kalau kita kita tempel-tempelkan ya, tapi tempelnya bukan tempelan itu yang digesek-gesek itu kan pasti akan keluar yang disebut dengan keluar loncatan api listrik lah ya. Nah, sehingga nanti, nah itu kelihatan berarti. Nah, dari loncatan api listrik ini itu bisa untuk menghasilkan suatu benda. Nah, kayak ngelas lah. Nah, itu berarti pokoknya ingat ya gitu. Kalau misalkan caranya cara fisik, berarti itu adalah cara mekanik. Kalau misalkan ada ion dengan ion yang sama, berarti cara peptisasi, gitu ya, kuncinya gitu. Kalau busur Bredig berarti nanti kalau kata listrik atau api listrik, nah itu berarti itu namanya busur Bredig. Nah, yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir, nah ini homogenisasi, berarti cuma nanti pakai mesin sih, jadi mesin homogen. Homogen tahu kan? Berarti disamakan ya supaya jadi sama. Nah itu. Nah, itu untuk cara dispersi. Sedangkan kalau cara kondensasi, nah ini berarti kebalikannya. Kalau tadi mah dari besar ke kecil, kalau ini mah kebalikan, berarti nanti dari kecil ke besar, gitu ya. Nah, jadi nanti ini berarti dari kecil ke besar. Biasanya, kalau tadi kan, nah ini cara following dengan dispersi itu rata-rata itu cara fisika ya. Nah, ini ya cara fisika. Sedangkan kalau kondensasi, itu biasanya itu caranya cara kimia. Jadi nanti kita akan ada ketemu reaksi-reaksi. Yang pertama itu ada reaksi pengendapan. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah pembentukan koloid AS2S3. Nah, lihat ini kan koloid itu akan bentuknya mengendap ya, nanti akan jadi solid gitu. Misalkan di sini kan AS2O3 ditambah H2E, ini bentuknya gas, berarti masukkan ke dalam lautan. Nah, itu akan ada yang mengendap ya. Ini berarti jadi air. Nah, ini sampingannya adalah air, gitu ya. Berarti ini yang disebut dengan proses pengendapan. Terus yang selanjutnya ini adalah reaksi hidrolisis. Nah, berarti kan masih ingat ya, hidrolisis itu apa? Hidrolisis itu kuncinya adalah direaksikan dengan air. Nah, berarti kan kalau misalkan kita lihat, nah misalkan ada salah satu FeCl3 ditambahkan dengan air, berarti ini merupakan reaksi hidrolisis, gitu ya. Bisa juga misalkan di sini AlCl3 ditambahkan dengan air, gitu. Berarti akan terbentuk jadi apa? Tinggal ganti aja ininya ya, berarti jadi AlOH3 kali. Plusnya mah sama HCl. Oke, kemudian yang terakhir, nah itu adalah reaksi redoks. Nah, berarti di sini untuk reaksi redoks masih ingat kan, redoks itu apa cirinya? Nah, kalau redoks mah berarti kan cirinya ada perubahan bilok. Masih ingat kan dari bilok kelas 10? Kayak misalkan gini, hidrogen biloknya itu kan positif 1 ya. Nah, hidrogen ini 1. Berarti kalau kita 1 kalikan 2, jadi 2. Supaya sama dengan 0, berarti X-nya itu kan negatif 2, gitu ya. Nah, sedangkan S yang ini atau yang hasil itu kan sendirian, berarti ini 0 aja. Ya, berarti dari negatif 2 ke 0, naik apa turun? Turun. Naik. Naik ya. Nah, kalau naik, betul ini naik. Berarti kalau naik itu namanya adalah reaksi oksidasi. Ya. Yang satu lagi apa? Yang S ini. Coba kira-kira dari SO2 ini biloknya berapa SO2? Yang tahu?
baik. SO2 beloknya berapa? Oh, itu negatif 2 ya. Berarti kalau negatif 2 dikalikan dengan 4, jadi negatif 4. Nah, ini berarti S-nya adalah 4 ya. Berarti dari 4 ke 0 itu turun. Berarti makanya ini disebut reaksi yang turun. Ingat reaksi yang turun apa dari F? Reduksi. Reduksi. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang turun reduksi, kalau yang naik adalah oksidasi. Nah, itu. Oke. Nah, untuk pembahasan koloid sebenarnya udah sampai beres sampai sini ya, sampai proses pembuatan. Nah, jadi untuk soal-soalnya nanti saya akan kasihkan dalam bentuk soal mandiri lah ya. Jadi kalian coba kerjakan, atau sebenarnya mah harus terpaku ke soal mandiri sih. Mungkin kalau kalian ada tugas gitu ya dari sekolah gitu, yang walaupun mungkin udah ada yang beres gitu ya. Ya jadi nanti kalian coba kerjakan soalnya gitu ya. Kalau nggak ada, atau kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh lah tinggal nanya aja. Boleh WA ke saya pribadi atau bisa di grup gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, coba ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini dari awal. Nah, ini koloid itu. Nah, itu berarti dari perbedaan larutan sampai proses pembuatan koloid. Mungkin sok ada yang ditanyakan dulu, atau ngerti nggak? Atau kalau misalkan kalian masih bingung, ya nanti tinggal pelajari lagi ya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, langsung aja nanyain ya, jangan sungkan ya, nanti langsung ke saya. Oke? Ya, itu baik murid dari Banjar atau dari Ciamis, dari Tasik ya, yang sungkan-sungkan. Kalau nggak ini tinggal nanya aja. Oke? Untuk soal mandiri itu nanti akan saya kirimkan. Nah, itu akan nanti sama Bang Okta dikirimkan. Oke, saya tutup dulu. Nah, untuk pertemuan sekarang, nah, itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.